Sedangkan dari Ismail tidak ada nabi kecuali penutupnya, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Ismail diutus oleh Allah Azza wa Jal dan bergabung dengan orang-orang Arab. Karena ketika Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dengan siapa? Ismail, itu di tanah Hijaz. Di mana itu daerah Hijaz? Hijaz sekarang itu Mekah, ya. Hijaz itu daerah Mekah. Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dan Ismail di tanah tandus yang dinamakan dengan Hijaz. Sampai terjadi tragedi Zamzam. Ketika keluar air Zamzam, maka dilihat oleh satu suku, namanya suku Jurhum. Suku Jurhum ini suku asli Arab, dan Arab asli itu dari daerah Yaman. Maka Jurhum melihat banyak burung di langit berkumpul, dan orang Arab apabila melihat burung-burung banyak berkumpul itu menunjukkan ada kehidupan. Maka Jurhum datang ke tempat tersebut dan mendapati ada dua orang, Hajar dengan Ismail. Kemudian mereka meminta izin untuk tinggal di situ bersama, lantaran di sana ada mata air Zamzam. Maka suku Jurhum tinggal bersama Hajar dan Ismail tara'ra' wa nasya', besar bersama suku Jurhum hingga dia bisa berbicara bahasa Arab. Dan Ismail menikahi wanita dari suku Jurhum. Dan dikisahkan ketika Ismail telah menikah dan dewasa, pernah datang Ibrahim alaihissalam. Ibrahim datang ke rumahnya Ismail, tidak mendapati ada Ismail. Kemudian dia bertanya kepada istri Ismail alaihissalam, bagaimana keadaan Anda? Atau bagaimana keadaan engkau? Maka kata istrinya, keadaan kita sulit, hidup sulit, penuh dengan kesulitan, tidak ada kenyamanan dan seterusnya. Maka Ibrahim mengatakan kepada istrinya, sampaikan salam kepadaku dan perintahkan dia untuk merubah kunci rumahnya atau pegangan kunci rumahnya. Maka ketika Ismail pulang, dikabarkan tadi Ibrahim datang dan dia mengatakan diperintahkan untuk mengganti kunci pintu rumahnya. Maka Ismail mengetahui maksud dari Ibrahim alaihissalam. Apa maksudnya? Disuruh ceraikan istrinya. Maka diceraikan oleh Ismail. Kemudian Ismail menikahkan lagi wanita sama dari suku Jurhum. Ya. Kemudian datang lagi Ibrahim alaihissalam. Dan tidak didapati Ismail di dalam rumahnya. Maka Ibrahim bertanya, bagaimana keadaan engkau? Kata dia, kita di atas kenikmatan, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Ismail orang yang baik dan seterusnya. Maka Ibrahim mengatakan, sampaikan salam dariku dan kabarkan kepada dia untuk mempertahankan kunci rumahnya atau pegangan kunci rumahnya. Maksudnya pertahankan wanita tersebut. Dan itu asal muasal suku Arab di kota Hijaz. Karena sebelumnya kota Hijaz tanah tandus, nggak ada kehidupan. Kenapa dia bisa dihuni dengan orang Arab? Karena yang pertama kali datang ke sana setelah Ismail dengan Hajar itu suku Jurhum. Makanya ma'ruf Jurhum setelah Ibrahim dan Ismail alaihimassalam membangun Ka'bah, yang menempati di situ adalah suku Jurhum sebelum suku Quraisy. Karena suku Quraisy itu tinggal jauh dari Hijaz atau di pojok-pojok kota Hijaz. Maka suku Jurhum yang pertama kali menguasai Mekkah dan Ka'bah. Cuman suku Jurhum berbuat kezaliman dan dosa sampai disebutkan mereka berbuat zina di dalam Ka'bah. Maka Allah mengganti suku Jurhum dengan Quraisy. Kemudian suku Quraisy datang perang dengan suku Jurhum, berhasil dikalahkan. Maka suku Quraisy mengusir Jurhum pada saat itu. Maka suku Jurhum keluar meninggalkan kota Hijaz dan kembali ke Yaman. Dan kisahnya sangat masyhur. Ya, dan dia mengumpati atau menyembunyikan air Zamzam atau sumur Zamzam. Ketika dia keluar, sumur Zamzam disembunyikan. Dan mereka keluar sambil membacakan syair-syair kekecewaan mereka karena mereka keluar dari tempat terbaik yaitu Makkah Al-Mukarramah dan meninggalkan rumah Allah Ka'bah. Siapa yang menemukan sumur Zamzam setelah itu? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bermimpi kalau di sini ada sumur Zamzam. Dia ceritakan ke orang-orang. Orang-orang tidak percaya.
Maka Abdul Muttalib bernazar, kalau seandainya sumur Zam-Zam tersebut ada, maka aku akan menyembelih salah seorang di antara anakku. Dan subhanallah ketemu air Zam-Zam itu. Ya, sumur Zam-Zamnya ketemu. Dan orang Arab terkenal dengan al-wafa. Dia tepat janji dan juga tidak akan menarik perkataannya kembali. Maka Abdul Muttalib menyembelih anak terbaiknya. Siapa anak terbaik ya? Abdullah. Abdullah siapa? Bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman orang-orang Quraisy datang kepada Abdul Muttalib melobi kembali. Sampai akhirnya Abdul Muttalib menggantinya dengan ratusan ekor onta agar Abdullah tidak disembelih. Itu maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana ibnu dzabihain." Aku anak dari dua orang yang ingin disembelih. Siapa yang pertama? Ismail alaihissalam. Yang kedua, Abdullah bapaknya. Nah, kemudian di antara iman kepada Rasul, al-im wa tasdiq ma akhbaru bihi wal tizam ahkam syara'ihim ghaira al-mansukha, yaitu mempercayai apa yang diinformasikan oleh Rasul tersebut dan mengamalkan syariat-syariatnya yang tidak dihapus. Mempercayai apa yang dikabarkan oleh Rasul-Rasul tersebut dan mengamalkan dari hukum-hukum atau syariat-syariatnya yang tidak terhapus. Ya. Dan tadi kita sebutkan tentang syara' man qablana. Dan semua syariat telah disempurnakan dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.